Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randy Aprian dari Teknik Mesin kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah bahasa Indonesia yang mengenai judul konversi energi termal surya menjadi energi listrik menggunakan generator termoelektrik. Pendahuluan, energi termal surya adalah energi panas yang dihasilkan oleh matahari sebagai hasil dari reaksi nuklir di inti matahari. Reaksi nuklir ini melibatkan fusi nuklir hidrogen menjadi helium menghasilkan panas yang luar biasa. Energi ini kemudian dipancarkan keluar sebagai radiasi elektromagnetik termasuk cahaya dan panas. Energi listrik merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron dalam suatu konduktor. Ini terjadi saat elektron-elektron bergerak melalui kawat atau sirkuit tertutup, membentuk aliran listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga matahari, seperti batu bara atau minyak. Energi listrik memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari seperti penerangan, pengoperasian elektronik, mesin industri, dan banyak lagi. Alasan penelahan. Berdasarkan beberapa uraian variabel di atas dapat dilakukan penelahan konversi energi termal surya menjadi energi listrik. Rumusan masalah. Ada perumusan masalah dalam analisa pengaruh konversi energi termal menjadi energi listrik. A. Bagaimana pengaruh dari suatu faktor proses konversi energi termal menjadi energi listrik? B. Apa saja faktor yang mempengaruhi energi termal menjadi energi listrik? Manfaat penelahan. Adapun manfaat penelahan pada analisa konversi energi termal menjadi energi listrik sebagai berikut. A. Dapat mengetahui bagaimana pengaruh faktor dari konversi energi termal menjadi energi listrik tersebut. B. Dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi konversi energi termal menjadi energi listrik yang ditelaah. C. Dapat digunakan sebagai media atau materi dalam penelahan yang selanjutnya. Pembahasan. Menurut Widayana 2008, energi termal surya adalah energi yang sedang giat dikembangkan saat ini oleh pemerintah Indonesia. Karena sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi energi termal surya yang cukup besar. Efisiensi termal sendiri didefinisikan sebagai rasio panas teoritis dan aktual yang diperlukan selama proses pengeringan. Perhitungan panas didasarkan pada jumlah energi yang diserap oleh sistem. Menurut Suryana 2016, Indonesia sebagai negara tropis memiliki kelebihan pada sinar matahari. Salah satu pemanfaatan sinar matahari menggunakan energi listrik dan menggunakan panel surya. Panel surya adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi energi surya yang menjadi energi listrik dengan prinsip fotovoltaik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh surya dipengaruhi oleh tingkat intensitas radiasi cahaya matahari dan suhu udara lingkungan. Semakin rendah intensitas radiasi cahaya matahari, maka arus dan tegangan yang dihasilkan temperatur. Maka dari itu perlu dirancang suatu sistem monitoring yang berfungsi melihat parameter panel surya, sehingga dari hasil pemantauan harian dan data yang masuk secara real time. Menurut Rifki et al. 2023, pemanfaatan energi matahari yang mengubah energi cahayanya menjadi listrik melalui sistem sel surya dan aplikasinya dalam bangunan sangat tepat. Penempatan panel surya pada bangunan di atap, dinding kaca, dan atau fasade. Posisi panel surya yang dimasukkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pancaran cahaya matahari. Menurut Darwin et al. 2020, untuk mengetahui pengaruh intensitas matahari, suhu permukaan dan sudut pengaruh terhadap daya panel surya. Pengaruh intensitas matahari dapat didapat dengan perubahan waktu sehingga intensitasnya bervariasi dengan sudut tetap 90 derajat dan suhu permukaan relatif sama. Suhu permukaan didapatkan dengan cara memvariasi suhu dengan sudut pengaruh tetap. Intensitas relatif lama. Sudut pengarah didapat dengan cara memvariasi sudut pengarah dengan intensitas dan suhunya relatif lama.
Pengaruh kinerja panel surya yaitu semakin besar intensitas matahari maka arusnya semakin besar dan tegangannya cenderung tetap. Menurut Abdullah 1998, energi surya merupakan salah satu energi alternatif yang potensial untuk dikembangkan karena merupakan sumber utama dari hampir seluruh sumber di dunia. Menurut Mowafik et al. 2019, kebutuhan energi listrik selalu meningkat mesti dapat diperbarui agar tidak terjadi kelangkaan energi. Lebih lagi, pembangkit energi listrik dan sumber daya fosil yang selama ini menjadi andalan adalah harus diminimalisasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang signifikan. Menurut Bakhtiar 2006, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern yang penting dan vital. Ketiadaan energi listrik akan sangat mengganggu keberlangsungan aktivitas manusia. Oleh karena itu, kesinambungan dan ketersediaan energi listrik perlu dipertahankan. Menurut Nusa 2015, saat ini energi listrik telah menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. Semua lingkungan baik itu di rumah, tempat kerja, pabrik-pabrik dan lain-lain membutuhkan energi listrik. Setiap konsumsi listrik terus meningkat dan juga menipisnya cadangan minyak bumi yang terdampak pada kenaikan BBM dan sudah tentu mempengaruhi kenaikan tarif dasar listrik. Menurut Ramadan et al. 2016, kebutuhan akan listrik baik untuk kalangan industri, perkantoran maupun masyarakat umum dan perorangan sangat meningkat. Energi listrik merupakan salah satu energi primer yang tidak dapat dilepas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sektor rumah tangga, instansi pemerintah maupun industri. Menggunakan listrik mengakibatkan kebutuhan energi listrik meningkat pesat. Menurut Suryanto dan Rijanto 2019, energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hampir semua peralatan listrik rumah tangga menggunakan energi listrik. Menurut Almanda et al. 2017, seiring dengan kemajuan zaman, pembangunan gedung-gedung bertingkat semakin meningkat sehingga pemakaian energi listriknya pun akan meningkat pula. Pemakaian energi listrik yang tidak bijaksana bisa mengakibatkan pemborosan energi dan pengeluaran biaya yang besar. Untuk menghemat bisa mengakibatkan pemborosan energi. Untuk menghemat dalam pembayaran energi listrik yang digunakan, maka semuanya harus dikendalikan dengan baik. Menurut Prasetyo et al. 2010, langkah untuk mengurangi pemakaian listrik di tingkat konsumen, pemerintah akhir-akhir ini mengumandangkan hemat energi, khususnya PLN sebagai pemasok energi listrik di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi adanya krisis energi yang terjadi dan juga kurangnya jumlah pembangkit listrik di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan konsumsi energi listrik pada sisi beban. Kesimpulan tentang energi listrik bahwa energi yang dihasilkan aliran dalam semikonduktor seperti kawat listrik dan energi listrik adalah sumber energi fleksibel dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain seperti energi panas atau cahaya. Salah satu pemanfaatan energi surya adalah mengkonversi energi termalnya menjadi energi listrik. Konvertor yang digunakan adalah generator termoelektrik. Pada matahari diterima sisi panas termoelektrik melalui penyerap panas, sedangkan sisi dinginnya dilekatkan ke sistem pendingin aktif dengan fluida air. Alat penelitian berbentuk sistem generator yang diletakkan di atap model bangunan. Sistem generator terdiri dari penyerap panas aluminium termoelektrik yang terdiri dari 15 set dan sistem pendingin yang menggunakan fluida air bersirkulasi. Pengujian terhadap sistem dengan cara mengoperasikannya saat melakukan pengamatan dan pengambilan data. Adapun kesimpulannya yaitu salah satu kesimpulan tentang energi termal surya yaitu energi panas yang berasal dari reaksi fusi nuklir dari inti matahari dan pemanfaatan energi termal surya melalui teknologi seperti panel surya dan pemanas air matahari memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. 2. Kesimpulan tentang energi listrik yaitu bahwa energi listrik yang dihasilkan melalui aliran elektron dalam konduktor seperti kawat listrik dan energi listrik adalah sumber energi yang sangat fleksibel
dan dapat diubah menjadi energi bentuk energi lain seperti energi mekanik, energi panas atau cahaya. Baiklah, sekian tugas presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.